Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatahillah di channel NLP Spiritual Motivasi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya memperbesar wadah rezeki finansial. Dan juga ada beberapa pertanyaan yang lain yang akan saya bahas pada video kali ini. Oke, silakan disimak terus sampai tuntas ya. Langsung saja kita bahas, ini dia. Mas, bisa dijelaskan lebih lanjut tentang cara memperbesar wadah rezeki finansial, Mas? Makasih sebelumnya. Baik, jadi begini. Cara untuk memperbesar wadah rezeki adalah kita harus berani untuk menetapkan target. Itu adalah cara yang pertama. Yakni kita harus berani menetapkan target penghasilan kita sebulannya berapa. Nah, ini ya kita koreksi sajalah ya. Kita setiap bulan itu beraninya di angka berapa sih masalah pendapatan? Apakah cuma 5 juta, apakah sampai 7 juta, atau berapa? Terserah. Ini setiap orang pasti berbeda, nggak sama ya. Saya dengan Anda pasti memiliki orientasi finansial yang berbeda setiap bulannya, atau pinginnya berapa tiap bulan, pasti berbeda. Kalau saya pribadi sih minimal saat ini ya, minimal 10 juta sebulan lah, itu sudah bagus sekali. Ini kalau saya loh ya, beda kalau Anda. Mungkin 100 juta setiap bulan. Ya terserah Anda. Ya, kita setiap orang nggak sama. Nah, pada prinsipnya, kalau kita bicara mengenai wadah rezeki ya, sesungguhnya rezeki itu kan di tangan Allah ya, di tangan Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan rezeki kepada kita. Sebetulnya, semesta ini dan seluruh muka bumi ini, itu penuh dengan rezeki sebetulnya. Dari rezeki yang masih berupa potensi, ataupun rezeki yang sudah berupa benda ya, misalkan buah-buahan, termasuk uang dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah rezeki yang telah disediakan oleh Allah kepada kita, telah disediakan oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepada manusia. Nah, manusia tinggal mengambilnya saja, tinggal mengusahakannya saja, seperti itu, atau bahkan tinggal menariknya saja. Urusan menariknya, urusan mengambilnya ini tergantung dari wadah kita masing-masing. Gitu. Ya ibaratnya kalau seperti hujan lah ya, hujan lebat sekali. Kalau kita membawa nampan yang kecil, kita dapatnya juga sedikit. Tetapi kalau kita membawa nampan yang besar, kita dapatnya juga banyak. Nah, masalah rezeki finansial, keuangan yang kita dapatkan sebetulnya wadahnya ada di dalam mental kita masing-masing. Kalau kita berani bermimpi besar, kalau kita berani menetapkan target penghasilan setiap bulan, maka otomatis penghasilan kita juga secara progresif meningkat. Begitu. Meskipun tidak langsung meningkat loh ya, tetapi pasti yang terjadi adalah secara progresif ya, secara berproses kita akan mengalami peningkatan finansial. Gitu. Entah cepat ataupun lambat. Yang penting kita berani dulu menetapkan target finansial pendapatan setiap bulannya berapa gitu. Tidak peduli seberapa penghasilan kita saat ini, tidak peduli apa pekerjaan kita saat ini. Yang terpenting adalah kita menetapkan target terlebih dahulu setiap bulannya kita mau berapa. Nah, kalau kita nggak berani menetapkan target finansial yang besar, itu artinya wadah rezeki kita kecil. Nah, kalau ingin wadah rezeki kita besar, maka harus berani menetapkan target penghasilan yang lebih besar, begitu. Ya, coba saja kita belajar dengan para pengusaha ya. Para pengusaha itu, mereka itu berani loh, 1 miliar sebulan, berani banget, atau bahkan lebih. 1 triliun sebulan, mereka berani menetapkannya. Walaupun kondisinya belum mencapai, misalkan. Tapi mereka berani loh. Nah, kenapa? Itulah cara mereka untuk meningkatkan wadah rezekinya. Meskipun belum tercapai di bulan ini, nah nanti siapa tahu di bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya pasti berproses untuk mencapainya. Seperti itu. Nah, itu cara pertama ya, harus berani menetapkan target penghasilan setiap bulan. Yang kedua, kita harus berani memikirkan orang lain juga. Maksudnya gimana nih? Nah, maksudnya adalah kita tidak egois dengan penghasilan diri kita. Kita tidak egois dengan penghasilan hanya untuk diri kita sendiri. Itu. Tapi kita harus berani atau punya niatan untuk membantu orang lain supaya lebih terbantu kondisi finansialnya. Atau paling tidak kita ingin berbagilah. Nah,
Ada rasa ingin berbagi, ada rasa ingin membantu orang lain yang kurang mampu misalkan, itu nanti juga bisa membooster wadah rezeki kita semakin besar. Kenapa? Karena di bawah sadar kita memahami, oh saya butuhnya lebih banyak. Jadi pikiran bawah sadar memacu tindakan kita, memacu kebiasaan kita untuk mendapatkan rezeki yang lebih besar, atau memacu diri kita untuk menarik pendapatan yang jauh lebih besar. Kenapa kok lebih besar? Karena kebutuhannya tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain yang membutuhkan. Nah, ini contoh saja ya. Kalau kita masih bujang, mungkin penghasilan 1 juta, 2 juta cukup. Tetapi kalau kita sudah punya keluarga, anak, istri, dan lain sebagainya, maka penghasilan 2 juta bisa jadi kurang. Nah, inilah kenapa orang menikah, orang berkeluarga itu salah satu cara untuk memperluas rezeki, salah satu cara untuk menarik lebih banyak rezeki. Dengan kata lain, orang menikah. Nah, ini teman-teman yang sudah menikah ya tentunya ya. Nah, menikah ini adalah salah satu cara untuk memperbesar wadah rezeki. Kok bisa begitu? Ya karena kebutuhannya tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan ada kebutuhan anak, ada kebutuhan istri, dan lain sebagainya. Ya, macam-macam ya, biaya sekolah, ada beli baju, beli buku, macam-macam. Perawatan rumah, beli perabot rumah tangga, bayar listrik, dan lain sebagainya. Dengan otomatis, maka kalau kita berani bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga, maka dengan otomatis wadah rezeki kita juga dibesarkan oleh Allah. Makanya kalau kita kembali ke dasar agama ya, di Al-Quran itu ada ayat yang kurang lebih artinya seperti ini. Kalau kamu tidak mampu, maka Allah akan mencukupinya. Atau Allah akan memakmurkannya, mengkayakannya. Nah, kurang lebih seperti itu artinya. Saya tidak hafal teks Al-Qur'annya ya, tapi saya memahami artinya seperti itu. Ya, jadi cara kita agar bisa memperbesar wadah rezeki adalah dengan peduli dengan orang lain, dengan adanya tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan orang lain, dan juga yang tadi yang nomor 1 itu juga sangat penting sekali, yakni kita harus berani mentargetkan berapa penghasilan setiap bulannya yang harus kita dapatkan. Seperti itu. Contoh saya pribadi lah ya. Saya pribadi sekarang sudah bisa mencapai target ya 10 juta setiap bulan, meskipun saya baru mengalaminya beberapa bulan yang lalu sampai hari ini, mungkin di bulan depan dan seterusnya, tapi paling tidak saya sudah mengalami, paling tidak saya sudah mencapai itu, saya sudah mencapai di angka itu, dan kemungkinan nantinya akan terus berproses lebih banyak lagi. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, ini jelas ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu saya ada pertanyaan. Saya saat ini sedang ada tujuan finansial. Saya sudah tetapkan hal itu selama berproses. Progresnya alhamdulillah naik seiring waktu. Namun kadang dengan adanya tujuan finansial yang sudah ditetapkan tersebut, kadang membuat rasa seolah diri masih kekurangan. Padahal faktanya meningkat. Apakah harus dilupakan tujuan finansial tersebut? Jika dilupakan, apakah tidak seperti hidup sebelumnya yang tidak berkembang? Bagaimana sikap terbaiknya yang seharusnya, karena hal ini paradoks. Baik, terima kasih ya. Sebelumnya, waalaikumsalam ya. Oke. Nah, pertanyaan ini ada kaitannya dengan memperbesar wadah rezeki seperti yang barusan saya bahas. Sebetulnya namanya manusia itu secara normalnya pasti selalu merasa kekurangan. Itulah mengapa manusia disebut fakir ya. Fakir itu selalu merasa kekurangan sebetulnya. Nah, sebetulnya ini permasalahannya ada pada mindset kita, yaitu mindset mensyukuri dari rezeki yang telah kita terima. Mengenai menetapkan target itu bagus, jangan dihilangkan. Kalau bisa sudah mencapai secara konsisten, tingkatkan lagi berapa penghasilan yang ingin Anda dapatkan. Gak apa-apa, ini bagus, tetapi jangan lupa untuk bersyukur. Mungkin inilah kendala kita ya. Saya pribadi juga kadang-kadang masih merasa kurang meskipun penghasilan sudah ada peningkatan, tetapi saya kembali mikir-mikir, iya ya, kalau saya nggak bersyukur selalu merasa kekurangan. Nah, solusinya gimana? Ya harus kita syukuri berapapun penghasilan kita, tetapi kita tidak boleh menyerah dengan penghasilan yang kecil. Namun kita harus
meningkatkan berapa kapasitas penghasilan yang layak kita dapatkan, yang seideal mungkin kita dapatkan seperti itu. Terus bagaimana caranya kita bersyukur? Ya mudah, ya mensyukuri pencapaian yang telah kita capai. Misalkan 10 juta setiap bulan atau 20 juta setiap bulan, ini kita syukuri. Alhamdulillah saya telah mencapai penghasilan 10 juta setiap bulannya, atau 20 juta setiap bulannya, atau 50 juta setiap bulannya. Alhamdulillah saya merasa sangat cukup, saya merasa sangat berkelimpahan, saya merasa kaya setiap saat karena pencapaian yang saya dapatkan ini. Dan berapapun uang yang saya keluarkan untuk keperluan apapun akan bermanfaat bagi orang lain dan mengajak teman-temannya untuk kembali kepada saya, seperti itu. Nah, itu caranya ya. Kalimat barusan adalah afirmasi sebetulnya. Afirmasi yang kita selipkan perasaan bersyukur kepada Allah, supaya kita tidak ada rasa kekurangan walaupun sudah banyak peningkatan finansial. Oke, jadi jelas ya. Yang pertama, jangan hilangkan tujuan finansial tersebut. Tetap di angka berapa itu, konsisten untuk mencapainya. Kalau sudah tercapai, tingkatkan lagi. Kalau sudah tercapai, tingkatkan lagi. Terus seperti itu dengan disertai perasaan bersyukur. Nanti insya Allah perasaan kekurangan kita akan hilang sendiri. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sedikit melenceng, bagaimana caranya menghilangkan mental block supaya pede pada saat jualan atau berdagang? Mohon dibahas lain hari. Terima kasih. Oke ya, ini kita bahas mengenai mental block. Mental block itu adalah penghambat diri kita. Atau kalau diibaratkan mobil itu, kita ngegas kenceng banget tapi handremnya masih belum kita lepaskan, jadi ya percuma, nggak bisa kenceng larinya. Nah, sama halnya dengan mental block, kita sudah berusaha segiat mungkin, seoptimis mungkin, tapi ada rasa yang mengikat dalam hati, ada rasa tidak nyaman, ada rasa mau ngomong itu segan dan lain sebagainya. Ini termasuk dalam hal perdagangan atau jual beli. Gimana supaya pede pada saat jualan? Ini yang pertama, mungkin bisa jadi ya, saya nggak tahu. Ini sebetulnya harus terapi ke hipnoterapis yang terdekat. Tapi saran saya, bisa jadi Anda itu kalau jualan ada rasa kurang cocok dengan barang yang Anda jual. Atau bisa jadi Anda basicnya kurang suka dengan jualan. Seperti itu. Ini bisa jadi yang menghambat diri Anda. Itu loh. Kemungkinan di situ. Atau masalah lain mungkin saya pastinya nggak tahu ya. Tetapi ini perlu digali lebih dalam sebetulnya ya. Nah, saran saya yang pertama, ini sekedar saran saja ya. Mungkin kalau cocok digunakan, kalau kurang cocok silahkan mencari lagi bagaimana caranya. Atau kalau perlu Anda harus ke terapis yang terdekat. Nah, saran saya adalah ketika Anda berjualan apapun itu, maka produknya gunakan terlebih dahulu. Rasakan dulu manfaatnya. Misalkan kalau itu berupa makanan, maka Anda harus mencicipi kalau ini memang betul-betul lezat, ini betul-betul nikmat luar biasa yang layak untuk dijual, begitu. Kalau Anda menjual buah-buahan, maka Anda harus cicipi, ini buahnya betul-betul segar, ini buahnya betul-betul manis, betul-betul bermanfaat untuk tubuh. Nah, kalau Anda berjualan pakaian, maka salah satu pakaiannya Anda beli sendiri, Anda pakai. Ya, Anda pakai. Terasa nyaman, terasa enak. Kemudian Anda pasti pede untuk menjualnya. Termasuk lagi yang tadi jualan buah atau jualan makanan, itu kalau bisa ya saran saya, beli sendiri kemudian gunakan. Gitu. Jadi Anda harus berani membeli makanan Anda sendiri, berani membeli buah-buahan Anda sendiri dan sebagainya. Apapun yang Anda jual, itu beli sendiri, gunakan, rasakan manfaatnya, rasakan enaknya di mana, rasakan nikmatnya di mana, kemudian Anda berjualan. Nanti itu bisa membooster rasa pede Anda supaya lebih berani untuk berjualan atau lebih percaya diri menjual barang apapun yang sedang Anda jual tersebut. Nah, itulah. Oke teman-teman, itu saja. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.